Kulap pipat, nyek nyoy. Ya, itu tadi artinya selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Buat kalian yang sekarang lagi mumet, lagi penat, capek, lelah, letih, lunglai, lesu, Anda datang di saat yang tepat karena Cak Icang akan menghibur mulur. Terus siapa dong yang menghibur aku? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cewek itu aneh lur, sukanya jajan, hobinya ngemil, cita-citanya langsing. Kali ini kita akan mengalor kap film Thailand kap yang bergenre horror mystery thriller yaitu The Whole Truth tahun 2021. Mengisahkan tentang kakak beradik yang sejak sang ibu koma, mereka pun terpaksa tinggal di rumah kakek nenek. Sampai akhirnya kakak beradik ini menemukan lubang misterius yang hanya bisa dilihat oleh mereka. Dan di balik tembok itu selalu muncul kejadian yang mengerikan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung saja ke requestan salam-salam tidak hangat dari dulurku Faizal Iza ya. Cak, nitip salam ke admin album film. Tolong buatin recap film Tukang Bubur Naik Haji dong. Tukang bubur naik haji lur. Tukang bubur naik haji. Terima kasih loh atas requestannya. Monggo sketsaken. Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa di dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran lur. Terkadang kebenaran diibaratkan lubang kecil yang tersamarkan oleh kegelapan, tapi begitu cahaya menyinarinya, maka semua orang bisa melihat kebenaran tersebut. Dan inilah seluruh kebenaran. ความจริงบางครั้งก็เหมือนรูสีดำเล็ก Scene pun beralih ke sebuah keluarga, yaitu seorang janda bernama Mai dan kedua anaknya yaitu Pim dan adiknya Pat yang sangat hobi gambar dan sejak lahir kaki kirinya diberi penopang karena memang ada kelainan lur. Seperti biasa pagi itu mereka sarapan bersama dan Mai sering memasak makanan dengan bentuk wajah seperti ini. Mai juga meminta tolong Pat untuk memberi makan latte, kucing piaraan mereka. Lalu saat OTW mengantar kedua anaknya ke sekolah, Mai memberitahu jika dirinya baru saja dipromosikan menjadi kepala penjualan internasional di perusahaannya dan mereka sekeluarga akan makan malam bersama untuk merayakannya. Sesampainya di kantor, semua karyawan mengucapkan selamat ke Mai atas promosinya dan bosnya langsung memberikan pekerjaan seabrek lur. Sementara di sekolah, Pim yang menjadi kapten cheerleader sedang latihan ekskul bersama timnya, termasuk sohibnya sebut saja Ngatiem untuk persiapan kompetisi beberapa minggu lagi. Sesuai tradisi tahunan, kapten tim yang baru akan dipilih dan masing-masing anggota cheerleader bisa memberikan nama siswi yang mereka pilih. Sebenarnya Bu Pelatih akan memilih Pim kembali menjadi kapten, namun Pim tidak yakin teman-teman cheerleader suka dengannya, khususnya Min yang begitu ingin menjadi kapten. Akan tetapi Ngatiem menenangkan Pim karena menurutnya semua anggota cheerleader menyukai Pim. คือถ้าเธอเป็นกัปตันต่ออีกสักปีหนึ่งเธอว่าไหวไหม ก็กูได้ยินมาว่าปีเนี้ยอีมินน่ะจะลงชื่อแข่งกับ มึงคิดอะไรมากเนี่ย ใครๆเขาก็เลือกมึงกันทั้งนั้นแหละ มึงว่าถ้ากูเป็นต่ออีกปีอ่ะจะมีใครว่ากูปะวะ ใจเย็น มีกูอยู่ เดี๋ยวกูช่วยเอง Sepulangnya Pim ke rumah, Pat sedang main PS bareng temennya sebut saja Joko yang diam-diam memperhatikan Pim karena memang Joko tipe-tipe siswa mupengan lur. Dengan nekatnya Joko mengintip Pim yang lagi ganti baju di kamarnya, sedangkan Pat yang pincang tidak bisa membantu kakaknya naik ke atas. Joko mengatakan jika dia memiliki suatu rahasia tentang Pim yang akan disebarkan jika Pim tidak menuruti keinginannya. Akan tetapi Pim gak peduli. Dan karena Joko masih nggak mau pergi lur, Pim pun langsung menjepit kakinya dengan pintu. Joko yang emosi pun mau wanti-wanti Pat karena mereka sudah memiliki suatu kesepakatan dan jika Pat tidak mau bekerja sama, maka Joko akan menyebarkan sebuah video yang ada di HP-nya. อย่าลืมนะว่ามึงต้องทำอะไรไอ้เป๊ะเพราะพวกรุ่นพี่มันจะบ้าถึงขนาดไหนแม่งคงแชร์กันว่า
Malam harinya Pim menelpon ibunya karena sudah janji makan bersama di luar untuk perayaan promosi. Akan tetapi Mai masih lembur di kantor dan minta maaf karena acara makan-makannya harus diundur. Lalu Pim juga memberitahu jika tadi Joko mengintip dirinya saat ganti baju dan meminta tolong ke ibunya agar melarang Joko main ke rumah lagi. Setelah itu Pim membuat pop mie rasa sirsak untuk makan malam mereka berdua dan Pat juga memberi makan latte sesuai perintah ibunya. Di lain sisi Mai dan rekannya baru pulang jam 1-an dini hari. Malam itu hujan sangat deras dan Pim juga sempat miss call beberapa kali. Lalu yang terjadi? Beberapa jam kemudian, seorang pria bernama Pong datang ke rumah dan mengaku jika dia adalah kakek dari Pim dan Pat alias bapaknya Mai lur. Pong memberitahu jika Mai baru mengalami kecelakaan. Lalu Pim dan Pat dibawa ke rumah sakit untuk menjenguknya. Meski sudah melewati masa-masa kritis, namun Mai mengalami gegar otak dan sekarang masih dalam keadaan koma. Tak lama kemudian istri Pong datang yaitu Nenek Wan yang begitu terharu melihat kedua cucunya sudah besar-besar. Wan pun langsung memeluk Pim, namun dia sempat keliru memanggil Pat dengan nama Krit. Maklum, Wan sudah mulai pikun lur dan Pong juga mengingatkannya untuk minum obat. Lalu karena tidak ada yang mengurus Pim dan Pat, mereka pun diminta tinggal sementara waktu di rumah Pong dan Wan. Wan juga mengatakan jika dulu saat masih kecil, Pim pernah tinggal di sana. Meski tidak pernah mengingat sosok kakek neneknya dan Mai juga tidak pernah menceritakan apapun tentang mereka, Pim dan Pat yang percaya akhirnya mau ikut tinggal bersama mereka lur. Agak mencurigakan dua mbah-mbah ini ya kan? กิจใช่ไหม นี่จะพัดลูกยายใหม่วันนี้กินยายัง ไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนี่ ตอนนี้ไปอยู่กับตากับยาย หนูเองก็เกิดที่นี่จำไม่ได้เลยเหรอ ให้เด็กๆอยู่ห้องเก่าของยายใหม่ก็ได้นะไม่ลูกแม่เวรกรรมอะไรเนี่ย Sesampainya di rumah, Pim dan Pat menempati kamar lama ibu mereka yang masih tersimpan foto-foto Mai saat muda. Namun ada satu foto yang dirobek, entah Mai foto bersama siapa. Di lain sisi mereka berdua juga sempat kepikiran dengan latte yang belum dikasih makan. Lalu ketika kakak beradik ini sudah tidur, Sin sempat memperlihatkan pintu kecil di bawah tangga. เฮ้ยพัดเราลืมลาเต้ว่ะ นี่สมุดวาดรูปไหนวะ Keesokan paginya mereka sarapan bareng kakek Pong yang sudah dibuatkan oleh Wan dengan makanan yang sama seperti buatan Mai biasanya lur. Dan Pat diminta untuk menghabiskan susunya. Pong mengatakan jika nenek Wan tidak ikut makan bareng karena dia nggak biasa sarapan. Lalu karena Wan menderita demensia, Pong butuh bantuan Pim dan Pat untuk ikut merawatnya, juga memastikan dia minum obat tepat waktu. Terkadang Wan bisa mengingat semuanya, namun tiba-tiba ingatannya hilang seperti semalam saat lupa siapa nama Pat. Selain itu Wan juga sering bersikap atau berucap yang tidak seharusnya. Pim dan Pat pun mantuk-mantuk aja lur dan mereka izin akan balik ke rumah ibunya sebentar untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan, sekalian membawa si kucing latte ke sana. คุณยายสั่งให้ดื่มนมให้หมดนะเขาเป็นโรคสมองเสื่อมช่วยตาอีกแรงหนึ่งที่พูดอะไรไม่ถูกก็ไปถือสาหาความเขาเลยนะเขาก็3 วันดี4 วันพรุ่งนี้ก็ลืมหมดแล้ว ไปเอาของใช้มาได้ไหมคะ ลาเต้ไว้ที่นั่นด้วยอ่ะ ได้สิ Ketika menjenguk Mai di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa organ dalamnya baik-baik saja, namun bagian otaknya cedera cukup parah dan peluang untuk bisa siuman hanya 50%. Maka dari itu Pak Dokter hanya bisa memantau kondisinya secara rutin dan tidak bisa memastikan kapan Mai bisa benar-benar siuman. Lalu setelah mengambil barang-barang dan si kucing latte di rumah Mai, Pat sempat melihat lubang aneh di tembok dekat pintu masuk rumah kakek neneknya. Karena penasaran, Pat pun mengintip dan melihat suatu ruangan yang terdapat tangga serta seonggok pintu kecil di bawahnya. Tapi tiba-tiba แต่อยู่ว่ามาช่วยขนของหน่อยดิ
Malam harinya setelah makan bersama, Wan meminta Pat menghabiskan sayurannya karena tidak baik menyia-nyiakan makanan. Di lain sisi Latte tidak terlihat di dalam rumah dan Wan mengatakan jika tadi Latte mengacak-ngacak tempat sampah yang akhirnya Wan membiarkan Latte di luar rumah. Mendengar itu Pat pun agak jengkel karena Latte yang kucing rumahan mungkin bisa tersesat, apalagi dia tidak tahu lingkungan di sekitar sana ya kan. Setelah itu Pim menyarankan kakek Pong memanggil tukang untuk memperbaiki lubang di tembok rumah yang mungkin karena tetangga sebelah mengebor sesuatu. Tapi anehnya lur, ketika Pong dan Wan ditunjukkan posisi lubang tersebut, mereka tidak melihatnya sama sekali. เห็นว่าที่กำแพงอ่ะมันมีรูอยู่อะค่ะ รู ข้างบ้านคนกำลังเจาะ ตาไม่เห็นมันมีรูอะไรเลย พวกเธอเล่นอะไรกัน นี่ก็เป็นรูที่กำแพง รูอยู่ตรงนี้นี่นะครับ มันคงเป็นรูที่เล็กมาก เธอจะเถียงกันเรื่องรูบ้าใบฉันไม่เอาด้วยแล้ว Kebalikannya, nenek Wan melihat jam dinding di bawah tangga, lalu meminta Pim dan Pat segera tidur karena sudah jam 8, sedangkan mereka berdua tidak melihat jam dinding tersebut. Di kamarnya Pim dan Pat masih membicarakan kejadian aneh tadi. Apakah kakek nenek memang tidak melihat lubangnya, atau jangan-jangan mereka yang berhalusinasi? Pat juga mulai bertanya-tanya apakah kedua mbah-mbah itu benar-benar kakek nenek mereka, karena selama ini ibu mereka Mai tidak pernah menceritakan apapun. Pim pun mengatakan jika adiknya terlalu parno karena jelas-jelas Pong dan Wan tahu nama mereka, tahu nama ibu mereka, bahkan memajang banyak foto keluarga di rumah ya kan? พี่ว่าเขาเป็นตากับยายเลยจริงๆป่ะแม่ถึงไม่เคยเล่าเรื่องตากับยายให้เราฟังเลย เขารู้ชื่อพวกเรา แถมยังมีรูปแม่ Esok harinya saat akan berangkat sekolah, lagi-lagi nenek Wan memasak sarapan yang sama dan Pat diminta menghabiskan susunya karena bagus untuk perbaikan tulang kakinya. Sementara itu makanan kucing masih penuh, yang artinya Latte masih belum pulang. Lalu sesampainya di sekolah, si Cubal Joko masih ingin menemui Pim lagi di rumah, meski mereka sudah tinggal di rumah kakek nenek. Melihat Pat yang dibully, Pim pun langsung mendatangi Joko agar menjauhi adiknya dan mengatakan jika dia adalah laki-laki brengsek. Akan tetapi digituin Joko justru makin kesenangan ya kan, dan makin penasaran ingin mendekati Pim. อยากดูไหมฮะดู ๆ ยาวไม่ ข เอา องดีนะมึง ก็จำใส่หัวไว้เลยนะว่าอย่ามายุ่งกับพัดอีก แม่ไม่อยากให้พัดยุ่งกับคนที่เหี้ยแบบนี้ไง งั้นเรายุ่งกับพิมพ์ได้ป่ะ Sepulang sekolah, Pim menjenguk ibunya dan memohon agar ibunya bisa segera siuman karena Pim begitu rindu dengannya. Di lain sisi, Joko sudah main ke rumah dan berharap Pim segera pulang. Lalu tiba-tiba Pat mendengar suara gedebukan dari balik tembok yang berasal dari lubang. Namun anehnya lur, Joko sama sekali tidak mendengar suara maupun melihat lubang tersebut. Karena suara itu masih ada, Pat pun akhirnya nekat mengintip ke lubang dan พี่เห็นรู้นี่ไหม รู้ที่อะไร Joko yang penasaran pun meminta Pat untuk menunjukkan di mana lubangnya berada meski dia tidak melihatnya. Tapi tiba-tiba ตรงนี้เหรอ ลงมานิดนึง เล่นกูงี้เลยยังไงเฮียเป๋ ผมยังไม่ได้แตะตัวพี่เลยนะ Pat mengaku tidak mendorong Joko dan ketika Pat akan dihajar, Pim yang baru pulang langsung mengusir Joko keluar dari sana. Joko yang emosi pun akhirnya pergi dan berjanji akan membalas perbuatan kakak beradik itu. Namun Joko tidak sadar jika HP-nya ketinggalan di sofa lur. Pat akhirnya memberitahu kakaknya bahwa Joko memiliki rekaman Pim saat mandi di ruang olahraga dan jika Pat tidak mau membantunya berkencan dengan Pim, maka Joko akan menyebarkan video itu ke semua murid. Lalu saat akan membersihkan tetesan darah Joko, nenek Wan yang baru pulang pun terkejut melihatnya dan tiba-tiba dia bersikap aneh. Wan menganggap Pim adalah Mai, sedangkan Pat lagi-lagi dipanggil dengan nama Krit dan Wan meminta Mai untuk segera mengusir Krit karena dia sudah tidak tahan lagi dengan sikap Krit. Tak lama kemudian Wan berhasil disadar
disadarkan dan setelah menengok ke jam dinding yang tidak dilihat Pim maupun Pat, Wan minta diambilkan air karena sudah waktunya minum obat. Sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah ini? Ikutin terus aja alurnya ya, Lur. ไล่มันออกไป แม่ไม่ คุณยายใจเย็นก่อน มันเป็นความผิดของมึงมันโจรมึงทำอะไรทำอะไรก็ได้ จัดการมันทีแม่รับมันไม่ไหวแล้วนะหลานยายแม่ขอโทษจริงๆขอน้ำยายแก้วนึงนะ เดี๋ยวหนูดูแลยายเอง Malam harinya Pim dan Pat terbangun karena mendengar nenek Wan teriak-teriak histeris di lantai 1. Pong yang juga mendengarnya mencoba menenangkan Wan yang masih ngamuk-ngamuk dan berhalusinasi. Namun untungnya Pong berhasil menyadarkannya. เดี๋ยวตาจะลงดูนางเองเราเข้าไปในห้องไปเป็นอะไร Keesokan paginya seperti biasa mereka sarapan dan Pat juga meminum susunya. Sementara itu Pong pergi ke kantor polisi untuk membahas kasus kecelakaan putrinya Mai. Ternyata Pong adalah pensiunan Letnan Jenderal Polisi, Lur, dan dulu pernah mengepalai bidang penanggulangan tindak kriminal. Pong pun minta ke mantan anak buahnya untuk memberikan berkas kasus kecelakaan Mai. Dari berkas-berkas itu ternyata yang menabrak Mai adalah mobil milik seorang remaja bernama Cayut, anak dari pengusaha real estate kaya raya. Diduga malam itu Cayut bersama pacar dan seorang temannya sedang berkendara dalam kondisi kobam, dan Cayut pun bersaksi jika yang menyetir mobil adalah temannya, bukan Cayut, Lur. Dengan tegas Pong ingin kasus ini diselesaikan sampai tuntas, entah yang nyetir Cayut kayak pacarnya kayak atau temannya kayak. Dan Pong juga tidak peduli dengan ayah Cayut yang merupakan orang penting di Thailand Cup, karena kasus ini mempertaruhkan nyawa putrinya yang sampai sekarang masih koma. Dan menurut Pong, pelakunya pasti Cayut, si pemilik mobil. ทั้งคู่เนี่ยให้การตรงกันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคน ตาจะเอาเงินฟาดหัวให้เพื่อนมันรับแทนก็ได้นี่ หรือพ่อมันจะใหญ่มาจากไหน ฉันอยากจะให้จับตัวไอ้คนผิดที่แท้จริงนะมาแกจำคำพูดไม่ว่ามันจะใหญ่น้อยมันหนีฉันไม่พ้นหรอก Ketika nenek Wan sudah pergi ke rumah sakit, tanpa sengaja Pim menemukan HP Joko yang tertinggal di sofa dan dia akan mengecek apakah benar ada video dirinya sedang mandi. Tapi tiba-tiba mereka kembali mendengar suara berisik dari balik tembok dan Pat memberitahu jika saat mengintip lubang itu terlihat ruangan dari rumah sebelah yang sangat gelap dan ada seorang gadis yang begitu menyeramkan. Pim akhirnya mencoba mengintip lubang tersebut dan kali ini si gadis misterius merangkak seperti kesakitan lalu dia muntah darah. Sedangkan ketika Pat mengintip lubang, terlihat jelas ada lubang besar di dahi gadis itu. Karena merasa iba, Pim pun ingin masuk ke rumah sebelah untuk menolong si gadis misterius. Namun menurut Pat, gadis itu pasti hantu dan melarang kakaknya pergi ke rumah sebelah. Awalnya Pim tidak percaya jika gadis itu sudah mati, dan saat mengintip yang kedua kalinya, si gadis misterius muntah darah sambil menggendong seorang bayi, Lur. Jelas Pim merasa janggal dengan apa yang dilihatnya. Apalagi di ruangan tersebut hari sudah malam, padahal jelas-jelas saat itu masih siang, ya kan? เด็กคนนั้นเหรอจะตายนี่มันผีชัดเลยนะพี่พิมอย่าเข้าไป บ้านหลังนั้นรูนี้ก็ต้องไม่มีอยู่จริงต้องเป็นผีแน่ๆ Pim yakin jika lubang itu tidaklah nyata dan meminta Pat agar jangan pernah mengintip lubang lagi. Lalu saat malam hari, alhamdulillahnya Latte sudah pulang, dan ketika Pim mengecek HP Joko yang kebetulan gak dikunci, ternyata video dirinya adus benar-benar ada, Lur. Nah, kalau kalian mau video aslinya, silakan langsung aja DM Ketika sudah tidur, Pat mendengar suara gedebukan yang sangat amat dekat, dan ternyata gadis itu sedang berada tepat di sebelah Pim sambil bersenandung. Lalu yang terjadi?
นอนดีกว่า Esok harinya Pim sudah siap berangkat sekolah dan betapa terkejutnya Pim melihat banyak bekas darah di kaos Pat karena tanpa Pat sadari dia batuk darah saat tidur semalam. Pim pun meminta bantuan Nenek Wan untuk merawat adiknya dan setelah diberi plester kompres karena Pat demam, lagi-lagi Nenek Wan memberikan segelas susu. Lalu Wan menceritakan tentang Mai yang saking cantiknya dulu saat kuliah menjadi ratu kampus dan Mai juga seorang cheerleader yang di mata Wan anak satu-satunya itu sangatlah sempurna. Akan tetapi Wan menghentikan ceritanya seolah-olah ada suatu rahasia yang dia tutup-tutupi lur. Wan pun langsung mengalihkan topik obrolan ke gambar-gambar buatan Pat di buku sketsanya. Akan tetapi dia begitu terkejut ketika melihat gambar gadis misterius yang jidatnya bolong dan Pat menjelaskan jika bukan dia yang menggambar itu. Lalu ketika Nenek Wan sudah pergi, Pat pun kembali mengecek bukunya yang anehnya gambar tadi sudah hilang lur. Saking paniknya Pat menyenggol gelas susunya hingga pecah dan Latte pun langsung menjilati tumpahan susu tersebut. Sementara itu di sekolah, Bu pelatih akan memilih kapten yang baru dan ada 3 nama kandidat yang disetorkan oleh masing-masing anggota, yaitu Pim, Min, juga Ngatiem lur. Meski begitu keputusan akhir tetap ada di Bu pelatih dan dia pun kembali memilih Pim untuk menjadi kaptennya karena hanya Pim yang memenuhi semua persyaratan. Setelah itu Pim begitu marah kepada Ngatiem, bukan karena dia dicalonkan menjadi kapten, tapi karena Pim tahu jika Ngatiemlah yang merekam dirinya saat mandi. Usut punya usut, Pim juga mengecek WA Joko dengan Ngatiem dan Ngatiem mau membantu Joko karena jika video itu tersebar, maka Pim yang malu pasti menolak untuk menjadi kapten tim dan Ngatiem berkesempatan menjadi kapten selanjutnya. Bukan hanya itu, ternyata Joko juga pernah berhasil lole dengan Ngatiem. Sontak perangai Ngatiem pun berubah. Dia mengatakan jika video itu sudah tersebar ke semua murid dan tidak ada satupun anggota cheerleader yang menyukai Pim karena dianggap sok cantik dan sok pinter. Loh, padahal emang pinter dan cantik dia ini ya kan. The real sahabat nusuk dari belakang emang ini si Ngatiem lur. Di lain sisi Bu pelatih sudah mengetahui tentang chat WA itu dan dia akan memberi hukuman yang setimpal untuk Ngatiem. Wan ไปทางโรงเรียนแล้วมั้งใครเขาก็หมั่นไส้มึงกันทั้งนั้นแหละ สวัสดีค่ะ หนูชื่อ หลักฐานอยู่ในนี้หมดแล้ว ส่งมือถือของเธอมา Pong yang sedang menjenguk putrinya Mai sangat terkejut melihat berita di koran jika Cayu terbebas dari tuduhan karena temannya sudah mengaku jika dialah yang malam itu menyetir mobil. Pong terlihat begitu emosi karena menganggap Cayut yang sebagai pelakunya bisa lolos di mata hukum. Maka dari itu Pong akan membalas perbuatan Cayut dengan tangannya sendiri. พอถึงวันนี้ให้คนชั่วมันลอยนวล Setelah mengetahui Cayut yang sedang asik di clubbing, Pong pun terus mengikutinya dan tak lama kemudian Pim mengabari jika kondisi Pat tidak kunjung membaik, bahkan batuk darahnya semakin parah. Sedangkan Nenek Wan yang ada di kamar tidak merespon karena mungkin sedang istirahat. Pong berjanji akan segera pulang, sedangkan Pim dan Pat kembali mendengar suara gedebukan di balik tembok. Dan ketika Pim mengintip, kali ini terlihat seorang pria tidur di sofa karena kobam, sedangkan si gadis misterius merangkak tertatih-tatih keluar dari pintu dan lagi-lagi muntah darah lur. Menurut Pim, lubang itu hanya bisa dilihat oleh mereka karena si gadis ingin memberitahu tentang kematiannya. Lalu Pat juga baru sadar jika ruangan di lubang tersebut sama persis dengan ruang keluarga Pong dan Wan, yaitu ada pintu kecil di bawah tangga. Namun bedanya di ruangan yang asli jam dindingnya sudah dicopot lur. Dan itulah sebabnya Nenek Wan masih terbiasa menengok ke arah sana karena dulu jam dinding itu masih ada. Menurut Pat, mungkin saja apa
apa yang mereka lihat di dalam lubang adalah kejadian di masa lalu yang pernah terjadi di ruangan itu. Tak lama kemudian kakek Pong pun pulang, dan karena kedua cucunya masih membicarakan lubang di tembok, Pong pun langsung menggeser lemari untuk menutupinya sesuai arahan Pim dan Pat agar tidak ada lagi yang membahas lubang tersebut. นั่นแหละแสดงว่าห้องที่เราเห็นในรูนั่นน่ะมันก็คือห้องนี้ไอเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นในรูนั่นน่ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต นี่เราสองคนนี่เลิกพูดไอ้เรื่องรูบ้าง Saat Pong masuk ke kamarnya, Nenek Wan sudah tidur. Lalu Pong mengambil seonggok pistol yang masih dia simpan di lemari, juga memakai seragam polisinya dahulu, dan keluar dari rumah diam-diam. Sementara itu Pim dan Pat terbangun karena lemari yang menutupi lubang terjatuh, dan mereka berdua yakin jika itu pasti ulah si gadis misterius. Di lain sisi ternyata Pong mencegat Cayut di terowongan yang sedang nyetir sendirian. Melihat Pong yang memakai seragam polisi, dengan arogannya Cayut memaki-maki karena ayahnya bisa membayar polisi manapun dengan mudah. Gak pakai lama, Pong langsung membenturkan wajah Cayut ke setir hingga berdarah, lalu menyeretnya keluar mobil dan dihajar habis-habisan. Sampai akhirnya Pong mengguyur Cayut dengan botol Hammer, dan dengan tatapan dingin Cayut pun dibakar untuk membalas apa yang dia perbuat kepada Mai.ชอบแดกเหล้ามากแล้วพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกี้นี้ Di rumah sakit, Mai akhirnya siuman. Pak dokter ingin mengabari Pong, tapi saat itu Pong sedang mengeksekusi Cayut dan HP-nya ada di mobil. Begitu mengetahui jika Pim dan Pat tinggal di rumah kakek neneknya, sontak Mai pun panik dan ingin pergi dari rumah sakit. Tapi Pak dokter langsung menahannya karena kondisi Mai belum stabil. Sementara itu di rumah, Nenek Wan membantu membersihkan barang-barang pecah. Tapi tiba-tiba suara dari lubang muncul. Dan ternyata selama 15 tahun lamanya, Nenek Wan bisa melihat lubang itu, juga mendengar suara di balik tembok. Akan tetapi Wan tidak pernah mengintip lubang sekalipun karena ketakutan. Ya, sebelumnya Nenek Wan hanya berpura-pura tidak melihat lubang itu agar suaminya Pong yang temperamen tidak emosi. Wan mengatakan jika 15 tahun lalu dia sudah pernah memberitahu tentang lubang juga suara-suara itu ke Pong. Namun Wan dianggap berhalusinasi dan dipaksa minum obat penenang. Lalu karena suara gedebukan masih terdengar, Pim pun nekat mengintip lubang dan kali ini terlihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi lur. Di mana terlihat emaknya Mai yang sedang hamil Pat sambil menggendong Pim yang masih bayi. Sedangkan pria yang tidur di sofa adalah suaminya bernama Krit. Saat itu Mai sedang mencari-cari anak pertamanya yaitu Pinya, namun tidak kunjung ditemukan. Sampai akhirnya Mai, Pong, dan Wan menemukan Pinya sudah tewas di dalam pintu bawah tangga yang ternyata adalah gudang lur. พิญญาอยู่ไหนแม่ค่ะพิญญาหายค่ะทำไมถึงปล่อยให้ลูกตาย Wan menceritakan jika tragedi mengerikan itu terjadi 15 tahun yang lalu, di mana Pong, Wan, dan Mai pergi keluar, sedangkan Pinya di rumah bersama ayahnya Krit yang jago melukis dan bakat itu turun ke Pat. Ternyata Pinya memiliki kelainan di wajahnya lur, namun Krit dan Mai tetap sangat menyayanginya. Saat itu Pinya mengajak bermain petak umpet, dia pun sembunyi di dalam lemari gudang, sedangkan Krit masih lanjut melukis sambil terus minum Hammer. Sampai akhirnya Krit ketiduran dan dia lupa sedang bermain petak umpet bersama Pinya. Sedangkan Pinya tewas di gudang bukan karena kehabisan oksigen, namun karena menenggak racun tikus yang disimpan oleh Wan di dalam sana. Menurut Wan, Pinya yang masih polos pasti mengira botol racun tikus adalah botol sirup. Ketika Wan menenangkan bayi Pim di lantai 2, terdengar suara tembakan dan kakek Pong mengaku jika Krit mengambil pistol miliknya lalu menembak endasnya sendiri karena merasa bersalah. ก็ตากับยายก็สายไปแล้วก็คงคิดว่าเป็นขวดยาเบื่อหนูกินยา
มันแย่งปืนฉันไปยิงตัวตาย Tiba-tiba Pat muntah darah dan Pim akan segera membawanya ke rumah sakit. Namun nenek Wan memaksa agar Pat cukup istirahat saja untuk memulihkan kondisinya. Di lain sisi Pong yang sampai rumah sakit pun terkejut karena dokter mengabarkan jika Mai kabur dari rumah sakit. Sementara itu Mai yang sudah sampai di rumah sempat terkejut melihat Latte sudah tewas dan juga meminta Wan untuk menjauhi kedua anaknya. Lalu ketika akan membawa Pim dan Pat pergi dari sana, dilalah Pong sudah di depan rumah sambil memegang pistolnya. Pim dan Pat mengatakan jika dia sudah mengetahui tentang Pinya, juga ayah kandung mereka yaitu Creed. Sampai akhirnya Pim sadar mengapa adiknya terus batuk darah dan kondisinya semakin memburuk adalah karena susu buatan nenek Wan yang mungkin sudah dicampur oleh racun tikus. Sama seperti Pinya yang mati karena racun tikus dan sosoknya di lubang selalu memperlihatkan dirinya muntah darah. Jadi bisa disimpulkan bahwa lubang goib itu adalah perbuatan Pinya yang ingin menyampaikan pesan kedua adiknya apa yang terjadi di rumah itu dan bagaimana dia bisa mati. Untuk membuktikannya, Pim pun akan minum susu tersebut dan ternyata benar lur, nenek Wan terlihat panik dan melarang Pim untuk meminumnya. Lalu tiba-tiba ถ้าอย่างนั้นน่ะหนูขอลองดื่มดูได้ไหมคะ พิมพ์ดื่มไม่ได้เด็ดขาด พิญญา Sin pun flashback saat Pinya masih hidup dan ternyata nenek Wan juga rutin memberikannya susu. Wan juga sering memarahi Pinya, berbeda dengan Pim yang begitu disayang dan selalu dipuji kecantikannya. Mengetahui fakta itu, Mai pun sangat terkejut meski suaminya Creed juga bersalah karena dia kobam sampai ketiduran. Namun yang membunuh Pinya sebenarnya adalah Wan yang meracuni sedikit demi sedikit. Dengan emosinya Wan mengakui perbuatannya karena dia menyukai kesempurnaan seperti Mai dan Pim yang dianggap bibit unggul, sedangkan Pinya dan Pat dianggap produk gagal karena mereka memiliki kelainan fisik. Wan juga menyalahkan Mai yang menikah dengan laki-laki tidak jelas dan pemabuk seperti Creed hingga keturunannya tidak sempurna sesuai ekspektasi Wan. Akan tetapi Wan sama sekali tidak merasa bersalah karena menurutnya apa yang dia lakukan adalah untuk menyingkirkan karma buruk agar kehidupan Mai bisa lebih baik. Meski sangat merasa terpukul, namun Mai tidak menyalahkan siapapun karena bagaimanapun Pong dan Wan adalah orang tuanya. Namun jika mereka masih mengganggu Pim maupun Pat, Mai berjanji akan mengungkap perbuatan busuk mereka. เป็นได้ผัวขี้เมา ก็กลายเป็นตัวเป็นมันพิญญามันไอ้พัดพัดพลาดทุกอย่างที่หนู บทต่อจากนี้ไปหนูจะเล่าเรื่องทุกอย่าง Setelah mereka pulang, Mai pun menceritakan jika Pat sangat mirip dengan ayahnya yang dulu selalu melukis setiap hari. Namun sayang Creed memendam segala masalahnya sendirian hingga dia beralih ke Hammer dan menghancurkan hidupnya. Selain itu Mai memberitahu dulu Pinya sangat menyayangi Pim yang masih bayi, bahkan setiap malam bersenandung untuk menidurkan Pim. Lalu Pim pun bertanya-tanya apa mungkin kejadian yang dia lihat melalui lubang bukan seluruh kebenarannya. Ternyata Mai juga melihat lubang tersebut yang tiba-tiba muncul setelah insiden tewasnya Pinya serta Creed. Akan tetapi Mai mengaku tidak pernah mengintip lubang itu. Sementara nenek Wan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara yang membuatnya histeris. Di lain sisi anak buah Pong mengabarkan jika Cayu ditemukan tewas terbunuh kemarin malam dengan cara dibakar. Kepolisian pun mencurigai Pong pelakunya dan dia diminta datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selain itu anak buah Pong juga memberitahu bahwa yang menabrak Mai saat itu memang benar-benar temannya Cayut karena ada seorang saksi yang melihatnya secara langsung dan kejadian itu juga terekam jelas dari dashcam mobilnya. Dengan kata lain, Cayut berkata jujur lur dan Pong telah membunuh orang yang salah. เรามีภาพหลักฐานจากก็พูดความจริงนะครับ เด็กนั้นไม่ได้โกหกเพื่อนมันเป็นคนขับจริง บอกแล้วใช่ไหมว่ามึงอย่าสวนนะมึงจะตายอ่ะเฮ้ย
Kali ini Nenek Wan tidak mendengar suara dari lubang, melainkan dari dalam gudang bawah tangga, seperti ada seseorang di dalamnya. Begitu kunci slotnya dibuka, ternyata arwah Pinya yang ada di dalam sana dan terus berjalan mendekat sampai muntah darah ke wajah Wan. Namun itu adalah halusinasi Wan, karena sebenarnya sosok Pinya telah membuat Wan meminum racun tikusnya sendiri, Lur. Ketika Pong datang, tiba-tiba Wan bangkit dengan badan patah-patah dan berubah menjadi arwah Cayut yang meneror Pong karena telah membunuhnya. Sontak Pong yang ketakutan pun langsung menembaknya, dan tanpa disadari Pong telah menembak istrinya sendiri, ya kan? Pong yang tahu dirinya akan dipenjara karena telah membunuh Wan juga Cayut, akhirnya nekat bundir dengan pistolnya. Di akhir film, scene memperlihatkan Mai yang ternyata mengintip lubang di tembok dan dia melihat detail dari kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Di mana ketika Creed sudah tertidur akibat kobam, Nenek Wan yang akan pergi keluar mengunci gudang karena pintunya agak terbuka. Pinya pun terus menggedor-gedor pintu, namun Creed sama sekali tidak mendengarnya. Sampai akhirnya Pinya ditemukan tewas dan Pong yang emosi langsung membangunkan Creed. Tapi ternyata, Lur, yang mengambil pistol dan menembak Creed bukanlah Pong, melainkan Mai yang begitu murka karena menganggap suaminya lalai menjaga anak dan hidupnya juga kacau sejak Creed suka mabuk-mabukan. Setelah itu Pong membersihkan sidik jari di pistol dan meletakkannya di tangan Creed seolah-olah dia mati bundir. Sedangkan Mai yang melihat suaminya telah mati begitu menyesali perbuatannya karena emosi sesaat tanpa mengetahui apa yang sebenar-benarnya terjadi. Karena trauma dengan segala masalah yang selama ini dia alami, perlahan-lahan Mai pun menjadi stres. Sementara itu Pim akhirnya bisa lebih tenang berada di kamarnya. Dia teringat dengan sosok Pinya yang begitu menyayanginya, dan kasih sayang itu berlanjut sampai sekarang, Lur. Karena terlihat arwah Pinya yang menggenggam tangan Pim saat dia tidur. Buyar, pesan moral dari film ini adalah boleh berekspektasi, tapi jangan terlalu tinggi, Lur. Dan sadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Assalamualaikum.